Seci Hospital Pantai Indah Kapuk telah memberlakukan pelayanan bedah dengan menggunakan teknologi robotic arm dan kamera 3D kepada pria berusia 40 tahun yang mengalami kanker kandung kemih. Ini adalah kali pertama bedah robotik kandung kemih yang dilakukan di seluruh Asia Tenggara dengan tingkat presisi yang tinggi dan minim invasi, sehingga memungkinkan pasien pulih lebih cepat dan bisa kembali beraktivitas tanpa hambatan. Operasi yang berlangsung selama 25 jam dan melibatkan 11 dokter dari berbagai departemen ini berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang memuaskan. Dengan teknologi ini, para dokter membuat rekayasa kandung kemih buatan dengan menggunakan bagian usus pasien. Yang pasti adalah presisi ya. Dengan robot itu sesuatu yang presisi. Robot ini meminimalisir human error. Seperti misalkan tremor, tangannya tremor, atau daya penglihatan kita yang tidak bisa sampai ke dalam, yang sempatnya sempit. Dengan robot ini, human error-nya diperkecil, margin of error. Inovasi ini membuka jalan bagi pengembangan layanan medis di Indonesia, serta menunjukkan bahwa teknologi modern dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk pasien. Saat ini, robot yang tersedia di Indonesia yang kita pakai itu hanya ada di Seci Hospital Pantai Indah Kapuk. Jadi kalau kita mau membandingkan gitu ya apa yang ada di Eropa kita punya, ya apa yang ada di Amerika kita punya. Jadi kita tidak akan ketinggalan dengan teknologi dari sana, dari negara barat, karena kita pun mengupdate ilmu kita juga. Kalau ada seminar di mana kita juga ikut, kalau ada sesuatu yang baru pun kita akan update. Apakah itu tentang alat, apakah itu tentang pengobatan, apakah itu tentang manajemen ilmu kesehatan. Baik, untuk membahasnya lebih lanjut, sudah terhubung bersama kami Dr. Antoni selaku dokter spesialis bedah umum Seci Hospital. Selamat siang, Dr. Antoni, apa kabar? Selamat siang, baik, semuanya baik. Baik, luar biasa sekali. Itu adalah operasi pertama yang tadi ditampilkan dalam VT begitu ya di Asia Tenggara. Ini baru pertama kalinya menggunakan robot operasi kantung kemih begitu. Artinya di Indonesia terkait kemajuan teknologi di bidang medis ini sudah mulai hadir, terutama di Rumah Sakit Seci Hospital. Memang mengapa mengambil langkah ini, Dok? Apakah ini termasuk salah satu kemajuan ilmu pengetahuan juga yang perlu diadaptasi di dunia medis? Ya, jadi teknologi robotik ini kalau kita kenal di dunia operasi itu namanya operasi era 3.0 ya. Jadi sudah semakin canggih, di dunia pun sudah banyak operasi-operasi dengan menggunakan robotik. Kita di Seci Hospital ini beruntung sekali dapat memberikan pelayanan robotik surgery ini. Yang barusan ditampilkan itu operasi pertama pembuatan kantung kemih buatan secara robotik ya. Jadi kita tim dari tim urologi dengan tim bedahnya berkolaborasi untuk melakukan operasi tersebut. Baik, Dr. Antoni, apa yang membedakan operasi tanpa menggunakan robot dan menggunakan robot atau operasi konvensional dan menggunakan robot begitu? Apa yang membedakan hal ini? Ya, yang membedakan yang pertama tadi yang sudah disebutkan oleh Dr. Stefano, presisi lebih baik. Kenapa presisi lebih baik? Karena visualisasi dengan teknologi robotik ini bisa memperjelas hingga 10 kali lipat. Jadi pandangan kita akan lebih bagus. Yang kedua, kita meminimalkan gerakan-gerakan yang tidak diperlukan karena sifatnya robot itu stabil. Nah, tapi bukan berarti robot ini bekerja sendiri, tidak. Nah, robotik ini semuanya dikendalikan oleh kita sebagai ahli bedahnya di sebuah konsol. Jadi kita menggerakkan alat-alat robotiknya itu dari konsol sehingga robotiknya itu bergerak sesuai dengan arahan kita. Kita mau ke kanan, dia pasti precise ke kanan. Nah, tadi yang Dr. Stefano bilang juga, meminimalkan tremor. Nah, oleh sebab itu teknologi robotik ini akan lebih precise dan meminimalkan efek samping akibat operasi. Gitu. Baik, ini meminimalisir tremor begitu ya, lebih presisi dengan menggunakan robot. Ini teknik penggunaannya juga seperti bermain game begitu, Dr. Antoni ya, saya melihat seperti konsol game. Yeah. Gitu ya. Ini tentu mempelajari hal ini di mana
Dokter Antoni sehingga dapat dipraktikkan akhirnya di Indonesia? Berapa SDM yang akhirnya diberangkatkan untuk mempelajari teknologi baru ini? Nah, kita di Sesi Hospital ada 3 kali gelombang tahun kemarin. Gelombang pertama di bagian bedah dulu, kita berangkat, kemudian kebidanan berangkat juga, yang terakhir urologi berangkat juga. Jadi kita ada di bidang bedah, kebidanan sama urologi sudah bisa melakukan robotic surgery ini gitu. Baik. Kita waktu itu dapat kesempatan untuk trainingnya di India ya. Bagaimana mengadaptasi metode bedah begitu ya, metode operasi bedah baru menggunakan robot? Apakah ini adalah salah satu langkah terobosan tentunya, tapi apakah ada kesulitan tersendiri dalam mengaplikasikannya? Ya pasti awalnya kita juga waktu mempelajari ada perubahan teknik ya. Biasanya kalau kita operasi konvensional, open surgery, kemudian masuk ke teknologi laparoskopik. Nah, kalau laparoskopik kita berdiri ya, alatnya kita pegang walaupun kecil-kecil sayatannya. Nah, begitu robot kita pegang di konsol. Jadi ada seperti main game itu kita harus adaptasi ya, tapi nggak berapa lama kita juga udah bisa kok melakukannya gitu. Luar biasa sekali. Tentu kita juga menjadi bangga juga ya sebagai masyarakat Indonesia begitu ya. Akhirnya di dunia medis mengalami kemajuan, ada salah satu tindakan bedah atau tindakan operasi menggunakan robot yang tadi poinnya lupa saya sempat bahas itu terkait mengurangi rasa atau resiko pasca operasi. Nah ini mengapa menggunakan robot ini dapat mengurangi trauma pasca operasi dibanding tidak menggunakan robot, Dok? Ya itu tadi kan, karena kita bisa melihat anatomi tubuh dengan jelas. Kita bisa dapat pembesarannya bisa sampai 10 kali lipat. Jadi begitu terlihat jelas mana pembuluh darahnya, mana ini organ-organ persarapannya. Jadi itu bisa kita hindari supaya jangan sampai kena gitu kan. Yang tidak perlu kita lakukan, kita tidak lakukan, tapi yang kita harus potong, kita bisa memotongnya dengan tepat. Nah, jadi tidak ada kesalahan dalam pemotongan gitu, dalam tindakan operasi tidak ada, karena melihatnya tuh jelas sekali ya, beda sekali melihatnya tuh. Memang teknologi robotik ini salah satu keunggulannya visualisasinya bagus sekali gitu. Visualisasinya bagus sehingga dapat membantu para dokter begitu ya untuk melakukan pembedahan lebih baik. Dok, bisa diceritakan proses pertama kali melakukan operasi di RSCC menggunakan robot ini? Ya, pertama kali kita sudah melakukannya di tahun kemarin ya, bulan Februari akhir gitu ya. Februari akhir kita sudah melakukan robotik surgery-nya itu. Ya, awalnya kita melakukan operasi pengangkatan kantong empedu karena ada batu empedunya. Kemudian lanjut lagi operasi hernia, menutup lubang hernia secara robotik juga. Kemudian pengangkatan operasi usus buntu juga kita lakukan juga secara robotik gitu ya. Kurang lebih sampai sekarang kita sudah melakukan hampir 50 kasus. Baik, hampir 50 kasus. Saya ingin membahas ini secara spesifik. Jika menggunakan robot, tindakan apa saja sih dok yang bisa dilakukan kaitannya dengan penyakit-penyakit begitu? Kalau di bidang bedah, kita bisa melakukan operasi pengangkatan kantung empedu, kolesistektomi, operasi penutupan lubang hernia dengan robotik laparoskopi surgery, kemudian operasi usus buntu. Kemudian kalau di bidang kebidanan kita bisa melakukan histerektomi atau pengangkatan miom ataupun kista di kandungan. Di bidang bedah urologi bisa melakukan prostatektomi. Kemudian bisa juga seperti yang tadi disampaikan, operasi pertama pembuatan kantung kemih buatan. Kemudian bisa dilakukan juga oleh tim urologi adalah pengangkatan tumor ginjal. Nah, itu juga bisa dilakukan. Baik, ini kan pasti menggunakan teknologi ada trial and error-nya. Kalau resiko kegagalan menggunakan robot itu jika melihat teknologi yang ada di Seci sekarang ini berapa persen, Dok? Kita sangat bersyukur hingga sampai sekarang kita lakukan, kita belum pernah melakukan konversi dari robotik ke laparoskopi biasa, kita belum pernah melakukannya. Tapi setiap kita melakukan tindakan robotik ini selalu ada backup. Jadi supaya patient safety-nya dapat ya. Kita selain menyiapkan alat robotik untuk operasi, kita siapkan juga backup untuk laparoskopi konvensional, bahkan hingga open surgery. Jadi selalu ada kita
backup plan-nya kalau misalkan robotik tidak bisa dilakukan. Tapi puji Tuhan sampai sekarang kita melakukannya belum pernah ada yang kita konversikan ke open ataupun laparoskopi konvensional. Artinya berjalan lancar begitu menggunakan teknologi baru. Dok, saya ingin bertanya terkait efisiensi waktu. Apakah menggunakan teknologi baru ini, menggunakan robot, melibatkan robot ini, efisiensi waktunya lebih cepat begitu sehingga memudahkan jalannya operasi juga. Tapi jangan dijawab terlebih dahulu karena kita akan break terlebih dahulu. Pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan obrolan operasi modular robotik sistem di Seci Hospital bersama Dr. Antoni. Dr. Antoni. Siap. Dokter, kita lanjutkan perbincangan. Bicara soal bedah menggunakan robot dan tidak, pasti ada kemajuan beberapa hal begitu. Tadi sudah dokter sebutkan lebih presisi. Ada juga dokter bilang ini pasca operasinya bisa mengurangi resiko sakitnya. Dan satu lagi adalah yang saya ingin tanyakan terkait efisiensi waktu. Apakah ketika menggunakan robot, efisiensi waktunya ini lebih oke begitu, Dok? Ya, pada awal kita menggunakan teknologi robotik ini tentu saja ada penyesuaian dari kita juga ya. Jadi kita juga awalnya kita mencoba, kita melakukan, pasti ada waktu juga kita ada keterbatasan ya, nggak bisa langsung tiba-tiba cepat, nggak bisa karena kita juga penyesuaian. Tapi makin lama kita menggunakan teknologi robotik ini, durasi operasi makin lama makin singkat. Ya, bahkan jika kita sandingkan dengan operasi konvensional, kita sudah bisa melakukannya bahkan lebih cepat ya, karena lebih mudah terlihat, lebih precise, jadi hasilnya pun akan lebih cepat dilakukan dan lebih selesainya lebih cepat waktu itu. Lebih cepat waktu. Tapi kalau bicara soal peran dokter dalam melakukan operasi tindakan bedah menggunakan robot, apakah ini 100% masih dilakukan oleh dokter tersebut atau robot juga melakukan tindakan-tindakan yang di luar kontrol dari dokter? Tidak, robotik ini hanya suatu alat. Jadi robotiknya itu masuk ke dalam pasien, nah kita melakukannya di konsol. Jadi robot ini bergerak berdasarkan gerakan kita dari konsolnya ya. Jadi seperti main game, kita ke kanan, dia ke kanan, ke kiri, dia buka, kita buka juga. Nah gitu. Jadi seirama, tidak ada jeda waktu. Kita buka, dia juga buka. Jadi benar-benar dikontrol oleh ahli bedahnya di belakang konsol surgeonnya itu. Benar-benar artinya dokter sendiri yang mengendalikan. Pasti ini butuh sertifikasi khusus ya, Dok ya? Yang tadi sudah dijelaskan melakukan berbagai pendidikan. Kalau di Seci sendiri, Dok, ada berapa banyak dokter yang telah mendapatkan sertifikasi untuk melakukan atau mengoperasi menggunakan sistem baru ini? Nah, kita ada 3 bagian utama di bedah, kebidanan dan urologi. Bedah kita ada 4 orang dokter, kebidanan juga 4 orang dokter, tim urologi juga ada 4 orang dokter yang sudah mempunyai sertifikat robotic surgery ini. Dok, sejauh mana sih perkembangan teknologi bedah begitu ketika hadir sebuah teknologi baru bernama robot? Ya, memang kalau di dunia internasional, teknologi robot ini sudah banyak dikerjakan, sudah banyak yang melakukannya. Jadi kita juga patut bersyukur Seci Hospital dapat membawa teknologi robotik ini ke Indonesia, sehingga dapat bersaing juga dengan teknologi di luar sana, jadi kita juga nggak ketinggalan. Nah, kita juga update ilmunya lebih bagus, kita juga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Itu. Baik, ini pasti banyak sekali masyarakat yang mempertanyakan apakah dalam penggunaan robot ketika melakukan tindakan operasi ini aman atau tidak begitu ya. Pasti banyak masyarakat yang juga khawatir begitu. Kalau dokter sendiri menjelaskannya seperti apa? Ya, teknologi robot ini aman ya, karena bukan robotnya jalan sendiri gitu ya. Jadi mungkin pikiran masyarakat, oh ini teknologi robotik, nanti robotnya jalan sendiri gitu. Nanti kalau error robotnya bagaimana gitu kan. Ternyata tidak ya. Jadi teknologi robot ini benar-benar dikontrol oleh kita sebagai ahli bedahnya. Nah, tentu saja dalam melakukan teknologi baru ini, kita sudah siap dengan backup plan-nya. Jadi kalau misalkan ada error secara teknis, kita sudah siap backup plan-nya sehingga operasi tidak tertunda. Jadi bisa langsung berjalan dengan
lancar gitu. Jadi meminimalkan risiko-risiko yang terjadi, kita juga sudah siap backup plan-nya begitu. Oke, sudah ada backup plan-nya begitu ketika operasi menggunakan robot, melibatkan robot ini, mungkin ada satu sistem kegagalan langsung dipindahkan menjadi sistem manual begitu dok ya? Ya. Baik, dok. Kita laparoskopi konvensional. Langsung masuk ke dalam bedah konvensional. Dok, bicara soal permintaan, ini pasti menjadi unik dan daya tarik juga masyarakat melihat bagaimana ada teknologi baru dalam dunia medis khususnya di Indonesia yang tadi juga sudah kita bahas. Apakah beberapa tindakan yang dilakukan di RSCC ini juga salah satu permintaan dari pasien atau memang secara otomatis pihak RSCC sudah langsung menyediakan operasi menggunakan robot? Ya, memang di dunia kedokteran mungkin banyak pasien juga sudah banyak yang ke luar negeri mendengar teknologi robotik, di luar negeri bisa melakukan robotik. Nah, di Indonesia bisa nggak melakukan robotik? Nah, kita CC Hospital bisa menawarkan salah satu fasilitas ini, sehingga pasien pun bisa terlayani gitu ya. Daripada dia ke luar negeri, kita juga di sini sudah punya sumber dayanya, alatnya sudah ada, sarananya sudah ada, dan kita juga bisa mampu untuk melakukannya dengan baik. Gitu. Ini ada katanya dok, ini operasi robotik jarak jauh begitu. Apakah ini juga sudah diterapkan di CC Hospital atau nantinya juga akan diadaptasi di CC Hospital? Ya, operasi robotik jarak jauh itu memang waktu kapan ya saya dengar waktu di Bali ya, itu tim urologi yang melakukannya ya. Nah, kita di CC Hospital teknologinya belum sampai situ, kita masih robot di tempat area operasi itu saja. Mungkin ke depannya jika kita menambahkan alat yang lebih baik lagi, dengan didukung sarana prasarana yang lebih baik lagi, kita pun pasti bisa melakukannya. Baik, harapannya terkait teknologi baru yang diadaptasi di Rumah Sakit CC Hospital, dok, yang melibatkan robot dalam melakukan tindakan bedah. Ya, harapannya kita tentu sangat berharap bahwa operasi robotik ini bisa diterima di seluruh kalangan masyarakat, sehingga kita juga dapat memberikan layanan yang lebih banyak lagi kepada masyarakat yang membutuhkan teknologi robotik ini. Itu saja harapan dari kami. Baik, terima kasih. Saya sebagai warga Indonesia begitu juga turut bangga dalam kemajuan teknologi tentunya di sektor medis. Terima kasih Dr. Antoni telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Usai jeda, saya akan mengajak Anda melihat liputan relawan SECI sigap menyalurkan bantuan korban banjir Bekasi, Jawa Barat. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.